sebelumnya. Ini kan perihal kemarin itu ada yang terbaru adalah Peggy sudah bebas dari tuduhan atau mungkin dari sidang pra peradilan ini. Nah, Abang melihatnya seperti apa sih Bang ini? Apakah nantinya akan ada menjadi polemik baru nih Bang dalam kasus Peggy? Ya sebenarnya gini ya, memang Peggy ini dibebaskan itu bukan karena dia tidak bersalah ya. Nah cuman memang timbul perdebatan karena di dalam putusan itu hakim menganggap bahwa penyidik tidak bisa mengeluarkan surat sprindik baru. Nah walaupun faktanya di dalam undang-undang sebenarnya Peggy Setiawan ini bisa dijadikan tersangka lagi. Saya juga kemarin begitu perkara ini viral kan banyak masyarakat dukung saya nih. Nah begitu saya mengatakan bahwa Peggy Setiawan ini bisa ditetapkan sebagai tersangka, ada beberapa netizen yang salah tafsir pendapat saya. Dianggapnya saya kok tidak mendukung Peggy Setiawan. Saya bukan tidak mendukung Peggy Setiawan, tetapi hukum memang memperbolehkan kalau seandainya perkara itu dilakukan penyelidikan dan penyidikan kembali. Nah kalau memang pihak kepolisian itu menemukan dua alat bukti yang baru, memang Peggy Setiawan bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah cuma yang saya inginkan gini, kalau memang Polda Jawa Barat mau melakukan ya penyelidikan dan penyidikan kembali, tetapi saya pengennya equality before the law. Jangan hanya Peggy Setiawan di Cirebon aja yang diperiksa. Nah Peggy Setiawan yang di Cianjur bagaimana? Ya kan? Apalagi kan saya sudah masukin surat resmi, saya masukin surat kepada Mabes Polri. Nah, sampai sekarang responnya belum ada. Nah, terus juga Mel diperiksa juga, Ibtu Rudiana juga diperiksa. Jadi kalau seandainya mau melakukan penyelidikan dan penyidikan, ya diperiksa semua, jangan mengarah ke Peggy Setiawan yang ada di Cirebon aja. Nah kalau seandainya mengarah kepada Peggy Setiawan yang di Cirebon aja, berarti pihak Polda Jawa Barat hanya menargetkan Peggy Setiawan yang di Cirebon, itu maksud saya. Nah, saya kan berulang kali ya mengeluarkan pendapat, terus juga melakukan tindakan-tindakan. Ini sebenarnya bukan semata-mata saya membela Peggy Setiawan Cirebon ya, tapi saya ingin mengungkapkan kebenaran. Nah, walaupun kebenaran itu ketika terungkap, saya meyakini Peggy Setiawan itu bisa bebas. Dan bukan hanya Peggy Setiawan aja bebas, termasuk 8 terpidana itu kan bisa bebas. Nah, saya mau mengingatkan kepada teman-teman nih, netizen dan lain sebagainya. Kita ini bukan mati-matian membela Peggy Setiawan Cirebon itu secara membabi buta. Tapi sekali lagi tujuan kita agar apa? Agar kebenaran itu terungkap. Nah, kalau kebenarannya terungkap, nah kita sama-sama meyakini bahwa Peggy Setiawan yang di Cirebon plus 8 terpidana ini bukanlah pelakunya gitu. Nah, Bang ini kan juga kemarin juga sempat ada dukungan dari Pak Deddy Mulyadi ya, begitu. Ya. Lalu dengan rekan-rekan dari Pradi juga mendukung untuk ingin melaporkan Aep dan Dede begitu Bang. Nah, Abang sendiri kan juga sudah membawa bukti juga ke Barreskrim. Ya. Ini bagaimana nih Bang ke depannya untuk kasus ini? Ya, ini saya juga agak bingung ya. Pihak kepolisian ini sudah awalnya mereka membuka diri, meminta pendapat dari masyarakat, masukan dari masyarakat. Nah sekarang sudah ada masyarakat memberikan masukan. Terus juga Kang Deddy sudah melakukan investigasi, seperti mencari fakta lah ya, investigasi mencari fakta. Ini kan data-data, informasi awal, bukti-bukti semua sudah kita sampaikan ke pihak kepolisian. Nah cuma sekarang pihak kepolisian belum membuka suara lah, belum membuka suara. Apalagi kan sekarang ini didengung-dengungkan nih. Dibuka dong CCTV-nya, terus handphone yang disita dibuka dong gitu kan, biar apa? Biar jelas nih apakah mereka ini pelakunya atau bukan. Nah yang lucunya lagi ya, waktu saya diundang di iNews itu ya, acara Suara Rakyat ya, sama Aiman, itu saya diundang bersama dengan penasehat ahli Kapolri. Nah kemarin dia di acara ILC, Bang Kardi mengatakan begini, mengatakan bahwa ini sudah putusan 2016 itu sudah inkrah. Jadi satu-satunya jalan hanya mengajukan PK. Nah, saya melihat kok penasihat Kapolri ini kok agak bingung dia. Kemarin waktu acara bareng-bareng sama saya mengatakan benar ada kejanggalan, banyak kejanggalan. Sekarang begitu saya menyerukan ya agar dibentuk tim gabungan pencari fakta. Nah, alhamdulillah saya dapat sambutan loh sama Prof Mahfud, saya dapat sambutan ide saya itu. Pak Susno juga menyambut ide saya. Nah, bahkan sudah banyak orang menyambut ide-ide saya itu agar segera Presiden Jokowi membentuk tim gabungan pencari fakta. Anehnya ini penasihat Kapolri ini mengatakan siapa yang menjamin hasil dari tim gabungan pencari fakta itu benar. Ini aneh menurut saya penasihat Kapolri ini.
Saya sarankan ya, ini banyak Prof Mahfud boleh kok jadi kalau memang presiden mau mengangkat, tunjuk aja Pak Mahfud sebagai ketuanya atau Pak Susno atau Pak Ugroseno. Ini kan orang-orang yang menurut saya sangat objektif dalam menyuarakan kebenaran. Nah, sekarang Pak Susno juga dikejar karena dia selalu memojokkan Polri. Lah justru Pak Susno itu sama Pak Ugroseno ketika ada permasalahan seperti ini, dia mengeluarkan pendapat-pendapat yang objektif, tetapi dia dianggap menyudutkan pihak kepolisian. Nah, kalau seandainya purnawirawan Polri itu selalu membela Polri, walaupun Polri itu salah, ya ini justru nggak objektif. Harusnya orang seperti Pak Susno, orang seperti Pak Ugroseno itu didukung. Kenapa? Sudah purnawirawan, pangkatnya jenderal, tapi dia mau ngomong apa adanya. Walaupun ya kalimat-kalimat itu mungkin pihak kepolisian merasa dipojokkan. Tapi kan kita melihat bahwa dia objektif loh. Dia jujur menyampaikan kesimpulan-kesimpulan hukumnya gitu. Nah, Bang, ini izin sekali lagi Bang, untuk kasus yang kemarin Abang bikin laporan ke Barreskrim, untuk sampai saat ini kemajuannya seperti apa sih Bang? Kayaknya ini sepertinya agak mandek ini Bang, belum tidak ada perkembangan. Ya bukannya mandek ya. Saya berulang-ulang kali ditanya sama media, bahkan ibaratnya itu sekarang di TikTok itu kalau tonton tuh banyak banget itu kan, sampai kita pusing kita. Tetapi saya bingung juga ini pihak penyidik ini kok sampai sekarang ini bersuara enggak, terus menanggapi juga enggak, atau kalau dia memang tidak mau menanggapi, tidak mau menindaklanjuti, ya ngomong juga gitu loh, biar masyarakat tahu kita nggak menunggu-nunggu. Ya rencana kita nanti dalam minggu-minggu ini kalau memang tidak ada juga tindak lanjuti, ya terakhir artinya langkah terakhir ya saya akan kirim surat ke presiden agar presiden mau tegur nih Pak Mabes Polri ini, tegur juga Menko Polhukam. Surat saya sudah sampai dua-duanya ke Menko Polhukam sampai ke Mabes Polri sampai. Nah, harusnya presiden ini terakhir. Kalau sampai ke presiden juga tidak mau menanggapi, ya sudah kita serahkan sama Tuhan aja lah. Oke, Bang, ini kan kemarin juga Pak Deddy Mulyadi kan juga dikuasakan PEGI ya, PEGI Cianjur untuk tes DNA melawan keraguan publik nih Bang, begitu keras menyuarakannya. Nah, menurut Abang sendiri untuk langkah yang dilakukan oleh Pak Deddy ini untuk mengungkap tes DNA dan sebagainya seperti apa nih Pak? Dan kabarnya hari sekarang Senin. tes DNA nih Bang. Ya tes DNA-nya sudah kan, hasilnya hari Senin. Ya. Nah kemarin Kang Deddy sudah mengatakan dia sudah dikasih kuasa nih. Oh. Ya walaupun ya ini banyak yang inbox saya juga banyak loh, yang kirim pesan saya banyak juga. Dia bilang nanti tes DNA-nya kayak sinetron Bang katanya. Ya tapi kita berpikir positif aja lah. Jadi jangan kita berpikir sujon terus sama orang kan. Kita menganggap bahwa inilah langkah yang terbaik. Saya juga sudah WA-WA-an loh sama Peggy Setiawan yang di Cianjur, saya sudah WA-WA-an. Nah, cuman saya tidak mau WA terlalu jauh, nanti dianggapnya saya apa kan? Karena sekarang ini kalau kita bicara lembut sedikit, orang bilang kita ditransfer, ya. Padahal kita nggak transfer sama orang kan. Jadi saya bilang begini, saya menyarankan bahwa Peggy Setiawan yang di Cianjur itu tes DNA, bukan saya ini menganggap dia itu bersalah, enggak. Justru saya mau membantu dia biar dia nyaman. Nah besok nih hari Senin keluar kan hasil tes DNA-nya. Apapun hasilnya ya kita terima. Nah setelah itu kan nanti Peggy Setiawan yang di Cianjur kan tenang dong dia. Hukum itu kan tujuannya gini, menciptakan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Nah nanti begitu hasil tes DNA ini keluar, berarti ada kepastian hukum di situ. Apakah benar Peggy Setiawan yang di Cianjur ini anaknya Pak Sunjana ya? Atau bukan, atau anaknya Pak Cecep. Nah, ini kita tunggu aja. Karena kan kasihan juga istri Pak Pak Sunjana kan, dari Cirebon dia pergi ke Cianjur kan, terus dia ngobrol juga sama Bang Hotman Paris juga kan, kasihan juga. Besok dia bisa tenang kalau ternyata apa yang diprediksi itu salah. Tapi kalau ternyata apa yang diprediksi benar, ya siap menghadapi permasalahan hukum gitu aja. Bang, ini juga kan menjadi polemik juga nih soal Hakim Eman terancam dilaporkan oleh sesama advokat yaitu Bang Rasman dan pihak kuasa hukum dari Pak RT Pasren. Ya. Nah, Abang melihatnya seperti apa sih ini dalam kasus ini jadi gerak nih Bang? Iya, sebenarnya saya sebelum menjawab itu saya pengen ketawa dulu. Boleh. Jadi gini ya, kalau saya bilang gini, terhadap putusan ya sama Hakim Tunggal Eman Sulaiman itu,
saya langsung bilang begini, itu putusan Hakim Eman Sulaiman itu nggak perlu dibela, saya bilang. Kenapa? Karena dia sudah benar. Nah, dalam hal putusan pengadilan yang diputuskan oleh Hakim Eman Sulaiman ini menurut saya tidak perlu dibela. Kenapa? Karena dia sudah benar. Nah, biasanya kalau kebenaran itu tidak perlu lagi dibela karena sudah benar, ya kan? Jadi kalau menurut saya, ya, tapi itu hak ya. Andai kata pun kemarin permohonan pra peradilannya ditolak, kan ada juga yang laporkan dari pihak kita juga kan? Mungkin saya juga bisa melaporkan itu. Tapi saya menganggap bahwa silakan aja, umpamanya Rasman mau melaporkan terhadap putusan itu, nggak apa-apa, itu hak dia. Kita juga tidak boleh mentang-mentang kita ngebela Peggy Setiawan, terus langkah-langkah orang lawan kita itu kita bilang nggak masuk akal lah, nggak waras, kita juga nggak boleh dong, itu hak mereka. Tapi saya meyakini bahwa putusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman itu sudah benar lah. Artinya terciptalah ketertiban sekarang kan, walaupun sebenarnya ada yang nggak tertib. Tapi saya bersyukur lah gitu. Ini ada dan 2 DPO hilang, terus satu lagi Peggy ini lolos katanya. Gimana? Menurut Abang kan 2 DPO hilang, ya balik lagi ke awal ya, dan 1 Peggy keluar. Menurut Abang sendiri ada upaya rekayasa sih? Ya kalau menurut saya begini loh ya, kalau justru sekarang ini banyak, justru sekarang ini yang serunya justru masyarakat itu kirim pesan ke saya itu sekarang ini justru fokusnya ke Pak Rudiana. Kenapa Pak Rudiana? Karena saya juga menduga, saya jujur aja, saya menduga keterlibatan AF sama Pak Rudiana itu luar biasa di sini. Karena di BAP-nya itu kan Pak Rudiana ini tanggal 27 anaknya kan katanya masuk rumah sakit tuh. Begitu dia datang ternyata sudah meninggal kan. Nah, tanggal 27 malam tuh kan. 28 pagi dia kan datang ke Polsek. Nah, dia curiga nih, wah ini bukan kecelakaan nih, ini jangan-jangan pembunuhan, dia bilang. Nah, kalau dia memang tidak ada, ini dugaan saya ini, kalau memang ternyata dia tidak ada keterlibatan begitu jauh, kenapa tanggal 28 itu dia nggak melaporkan? Laporkan aja di polisi kan. Nah, nanti keluarlah surat perintah penyelidikan. Nah, sekarang dia tidak mau melaporkan nih, tanggal 28 dia tidak buat laporan. Cuma yang lucunya dia ketemu sama AF. Nah, kalau seandainya dia ketemu sama AF dan AF melihat malam tanggal 27 itu ada rombongan anak geng motor ya kita anggap terjadi pembunuhan lah ya. Kan 28 malam bisa ditangkap orang itu. Ngapain nunggu tanggal 31? Nah, sekarang pertanyaannya gini, tanggal 28, 29, 30 AF ada di mana? Nah, terus sama pertanyaannya Pak Rudiana, 28, 29, 30 Pak Rudiana ada di mana? Nah, kan boleh dong saya mau duga-duga, jangan-jangan mereka justru membersihkan hal-hal yang harus dibersihkan ya? Bisa aja, kenapa dia tangkapnya tanggal 31? Ya kan akhirnya timbul kecurigaan. Saya juga curiga. Kalau memang AF tanggal 28 ngasih kabar, 28 malam bisa ditangkap orang itu. Kan nggak kemana-mana dia, nggak di luar negeri, nggak di mana-mana. Datangin aja rumahnya tanggal 28 malam tuh. Tangkap tuh semuanya. Yang 88 ini kan. Nah, kenapa itu tidak dilakukan tanggal 28 tuh? Justru tanggal 31 katanya. Dapat kabar dari si AF, ditelepon tanggal 31 anak-anak itu ada. Emangnya 30, 29, 28 anak-anak itu kemana? Kan rumahnya di situ. Nah, saya makin kuat kecurigaan saya, jangan-jangan kan dugaan dong, boleh-boleh aja. Jangan-jangan TKP-nya dibersihin sama pelaku kan, 28, 29, 30. Nah, cuma sekarang ini harusnya pihak kepolisian panggil tuh Pak Rudiana. Ini Ibtu Rudiana ngalah-ngalahin Ibtu, tapi ngalah-ngalahin bintang 2. Bintang 2 aja cepet kok perkaranya. Ya kan, Ibtu masa ngalah-ngalahin Irjen nih. Ada apa nih Bang? Ada apa gitu kan? Ya, masa Mabes Polri manggil si Ibtu Rudiana, begitu diperiksa sama Propam, besoknya keluar kabar Pak Ibtu Rudiana tidak melakukan pelanggaran. Loh, tidak melakukan pelanggaran dari mana? Kalau seandainya dia nangkep orang tanggal 31, terus juga lapor tanggal 31, kapan dia melakukan penyelidikan? Nah, ini sama juga nih, saya baru ingat. Penasehat ahli Kapolri semalam bilang begini, itu sudah benar kok 2016, sudah ada penyidikannya, tetapkan status sebagai tersangka, terus dilimpahkan ke jaksa, diputuskan, dihukum, berarti udah selesai dong katanya. Bapak ini nggak ngerti dia, Bapak ini nggak ngerti ya. Kalau tanggal 31 dia bikin laporan, tanggal 1 juga ditangkap, penyelidikannya kapan? Nah, kecuali kalau dia buat laporan tanggal 28, 29 keluar surat perintah penyelidikan. Nah, penyelidikan ini tugasnya apa? Mencari informasi awal, mencari bukti-bukti, data-data dan lain sebagainya. Ini kalau dia sudah dapat ini, barulah digelar perkara, menganalisa barang-barang yang didapat ini, barulah disimpulkan
peristiwanya, apakah ini tindak pidana atau bukan. Kalau tidak pidana, artinya proses penyelidikan meningkat jadi penyidikan. Nah ini proses penyelidikannya nggak ada, penyidikan nggak ada, tiba-tiba diberkas ke jaksa P21, dibawa ke pengadilan. Yang lebih sadisnya, hakim ternyata berani berkas yang amburadul itu digunakan untuk menghukum orang seumur hidup lagi dihukumnya. Apa nggak saya bilang sadis ini? Makanya kalau Pak Susno kemarin bilang majelis hakim ini on gitu ya. Tambah juga majelis bandingnya mantuk-mantuk aja, kasasi, bodoh wae. Nah, ya benar, memang hakim majelis, kalau saya bilang hakim pengadilan negeri itu ya emang sadis. Hakim banding, bodoh wae. Hakim kasasi, sami mawon. Sama aja itu orang. Jadi memang penegak hukum kita ini memang banyak yang, menurut saya banyak yang sadis ya. Menghukum orang dengan berkas-berkas yang amburadul itu sembarangan banget. Apalagi sampai seumur hidup orang. Sekarang udah menjalankan 8 tahun. Habis tuh masa depan dia. Habis hidupnya dia. Bang, ada bilang diduga ada permainan Bang di kalangan hakim diduga Bang ya? Iya. Seperti apa Bang ini kalau bilang? Iya, kalau menurut saya dia dugaannya kuat. Pasti ada permainan. Nggak mungkin lah kalau nggak ada permainan. Perkara yang begini terang, jadi rumit kan. Saya waktu tampil di iNews itu pertama kali saya menyuarakan. Masa ada hasil otopsi menyatakan bahwa ada sperma di tubuh korban Vina, masa spermanya nggak diperiksa punya siapa? Kalau saya ditanya nih, siapa Bang yang bunuh Vina sama Eki? Saya mungkin nggak bisa jawab, tapi kalau siapa yang memperkosa Vina, saya bisa jawab, orang ada spermanya kok di situ. Cuma permasalahannya spermanya kenapa nggak diperiksa? Kalau kita nanya siapa yang bunuh, kita banyak tafsiran nih, sini lain, situ lain. Tapi kalau saya ditanya, siapa yang perkosa Vina? Gampang, orang spermanya ada, tertinggal di situ DNA-nya. Permasalahannya kenapa pihak kepolisian tidak mau terbuka itu sperma siapa? Itu aja kan. Bang, artinya mendesak Aib juga nggak sih Bang untuk pertanggungjawabin omongannya, karena kan sudah membuat orang menderita yang tersangka. Iya, ini kan Aib sudah dilaporkan kan. Aib sama si Dede sudah dilaporkan kan. Nah, memang kurang satu. Tadi saya sudah komunikasi sama Farhad kan. Farhad ngomong kita laporkan aja Rudiana. Ya oke, saya bilang kapan kita mau laporin. Memang sebenarnya Pak Rudiana ini, kalau menurut saya dugaan saya nih ya, kuat ini Pak Rudiana lah yang yang terlibat terlalu jauh kan. Karena nggak mungkin lah ada orang ditangkap 11 orang dibawa ke kantor polisi, ada 8 orang dibawa ke kantor polisi. Tiba-tiba orang ini tahu ngaku tahu enggak, intinya mereka babak belur lah ya. Nah, kalau seandainya mereka ini nggak ngaku, kan masih bisa cari yang lain. Tapi kenapa kok orang ini aja kan? Jadi seolah-olah ini jadi kambing hitam aja lah. Ya cuma kita biar aja lah, nanti mereka ini kan itu sudah nggak tahu dosa lagi. Bang, melihat Peggy juga mendapat perlakuan tidak baik ketika di dalam sel. Iya, teman Peggy-nya udah ikhlas katanya. Jadi kemarin kan sebenarnya dia beberapa kali ditanya sama host kan, kenapa Peggy? Karena dia begitu ditanya dapat perlakuan begitu, dia langsung ngomong, tapi saya sudah ikhlas, dia kan. Ya artinya kita sudah bisa tahu lah. Artinya Peggy itu diputus bebas itu jam 10 pagi. Kenapa dia keluar sampai jam 10 malam? Ya kan? Ya tentu mungkin ya ada pesan-pesan spesial lah supaya Peggy jangan bagaimana. Intinya Peggy selalu dikatakan bahwa iya saya dapat ini tapi saya sudah ikhlas. Selalu dia jawab begitu. Saya dapat perlakuan gini tapi saya sudah ikhlas. Ya udah, mau ngomong apa? Dia sudah ikhlas, masa kita nggak ikhlas kan? Dari pihak Peggy juga ingin meminta ganti rugi nih Bang. Dan juga akan melaporkan Aib. Saya memang menyarankan undang-undang itu dirubah. Kalau seandainya salah tangkap, kita nggak perlu minta. Jadi begini loh, ini kan akibatnya karena dendanya nggak ada, akhirnya pihak kepolisian suka-sukanya aja nangkep orang kan. Coba kalau seandainya salah tangkap dia bayar 10 miliar, biar dia nggak sembarangan nangkep orang. Kan nasib orang seperti sekarang nih, Peggy ditangkap, masuk penjara 49 hari. Nanti begitu dia menang di pengadilan, terus dia mesti gugat lagi. Kalau dibayar, prosesnya lama kan. Akhirnya apa? Nanti dia nangkep orang lagi suka-sukanya aja. Harusnya kalau seandainya bisa dibuktikan dia salah tangkap dan digugat di peradilan, langsung dituduhkan di situ. Bayar 10 miliar. Nah, jadi biar hati-hati. Ya kalau nggak dipotong tuh gaji-gaji dia sampai seumur hidup itu kan. Biar ini ada kehati-hatian, jangan sembarangan menentukan nasib orang. Orang punya masa depan. Ya kan? Coba kalau seandainya 8 tahun loh teman-teman yang lain di penjara. Apa nggak babak belur tuh? Kalau saya punya coba kalau saya punya jodoh seperti dia, diambil orang jodoh saya kan. Berarti kan ada peraturannya Bang?
Yang ada peraturan belum ada peraturan apa? Belum ada peraturan ya, dia harus memang boleh ganti rugi, tapi harus diajukan gugatan kembali. Saya juga nggak tahu kemarin itu kenapa tidak dimasukkan langsung, atau umpamanya Hakim Eman Sulaiman harusnya ketok aja langsung suruh bayar berapa gitu kan. Jadi biar Peggy juga nggak perlu buat-buat lagi kan. Kalau buat-buat lagi, kalau negara ini mau bayar kan. Kalau nggak mau bayar dia pusing juga. Oke Bang, terakhir Bang, masih ada kemungkinan Peggy ditersangkakan kembali atau malah kemungkinan Peggy yang lainnya seperti Peggy Cianjur mungkin? Ya kalau peluang kan pasti ada. Peggy Cianjur apalagi kan. Kan saya bilang Peggy Cianjur itu justru mendapatkan nilai plus karena dia ketua geng motor loh. Perkumpulan motor lah ya. Saya nggak tahu geng atau bukan, tapi yang jelas dia pernah menjabat ketua klub motor namanya Monrekar. Nah, sedangkan Peggy Setiawan yang sekarang nggak ada. Artinya kalau di ciri-cirinya dia mendapatkan nilai lebih daripada Peggy Cianjur. Nah kalau Peggy Setiawan yang sekarang yang di Cirebon bisa nggak jadi tersangka lagi? Ya saya jawab harus bisa. Saya juga tidak mau membela mati-matian bisa. Saya katakan nggak bisa kan, karena apa yang kita ucapkan ini kan harus berkualitas, harus bermanfaat dan bisa kita pertanggungjawabkan. Jangan sembarangan kita ngomong bisa dasarnya apa, nggak bisa dasarnya apa. Saya juga kadang-kadang bingung sama teman-teman pengacara yang lain ya. Kadang-kadang mengeluarkan pendapat itu seolah-olah pendapatnya itu tidak perlu mereka pertanggungjawabkan ya. Saya mengeluarkan pendapat hukum saya pertanggungjawabkan kepada diri saya, keluarga saya, kepada hukum itu sendiri, kepada Tuhan pun saya pertanggungjawabkan. Apakah yang saya ucapkan ini bermanfaat, berkualitas, saya pertanggungjawabkan. Cuma ya kadang-kadang ada teman, tapi itu hak mereka kan. Kadang-kadang kita tidak bisa memaksa orang untuk berpikir sehat atau enggak. Oke.